ahli, kalau ada satu peristiwa pidana sudah berlangsung 4-5 hari, baru ada laporan polisi masuk ke satu kepolisian dan dicatatkan menjadi laporan polisi, apakah itu kategori tertangkap tangan atau bukan? Ya bukan. 3 jam setelah peristiwa kalau nggak tahu langsung, nggak melihat langsung aja bukan, apalagi sudah berhari-hari. Jadi itu sudah jelas ya ahli ya? Ya tidak tertangkap tangan. Tidak tertangkap tangannya. Jadi karena kalau satu peristiwa pidana dan itu sudah berlangsung beberapa hari baru dilaporkan ke kepolisian, itu bukan kategori tangkap tangan ya? Bukan. Oke. Ahli, kita ingin bertanya di dalam memulai suatu proses yang bukan tertangkap tangan yang berdasarkan laporan polisi tadi dalam suatu tindak pidana, ya, bagaimana proses di kepolisian biasanya? Pertama dilaporkan dulu, apa yang dilaporkan, dan melaporkannya bukan langsung laporan tindak pidana, tapi ada suatu peristiwa terjadi di suatu tempat, diperkirakan waktunya kapan, baru masuklah penyelidikan. Peristiwanya itu apa? Oh, ditemukan orang mati. Nah, orang mati pun belum tentu pidana, bisa saja mati serangan jantung, mati jatuh di pohon, mati di ular kan. Jadi yang menentukan itu pidana apa tidak, mengarah kepada pidana hasil penyelidikan. Setelah itu tim penyidik baru bergerak kalau dia sudah pidana. Nah, untuk menentukan dia pidana, saya langsung ke penyidikannya. Minimal harus 2 alat bukti. Dan dalam sistem penyidikan, kalau ditemukan suatu peristiwa, apa yang harus dilakukan? Adalah pengembangan trial evidence, yaitu TKP, korban, saksi. Nah, atau alat bukti. Jadi olah di situ baru ditentukan peristiwa apa ini. Apakah ini mati karena serangan jantung? Apakah mati karena jatuh di pohon? Apakah mati karena tabrakan, kecelakaan lalu lintas? Saya langsung mencontohkan kepada kasus kematiannya. Nah, apakah mati karena racun? Nah, untuk menentukan itu minimal harus ada 2 alat bukti, dan bukan jumlah saja ya. 2 alat bukti itu harus bersesuaian, baru punya nilai. Kalau alat buktinya satunya ini, satu ke barat, satu ke timur, ya walaupun 50 nggak ada nilainya. Harus bersesuaian. Terima kasih ahli. Kami ingin bertanya berikut kepada ahli. Apakah di dalam menyelidiki atau melakukan penyidikan suatu laporan polisi, ya, ahli itu di dalam kepolisian itu ada aturan yang mengaturnya, semacam peraturan atau yang dapat mengikat kepada semua anggota kepolisian? Ada, jadinya peraturan. Peraturan dari yang paling tinggi yaitu undang-undang. Ya, undang-undang kita tunduk pada hukum acara pidana. Pidana. Kedua, dia turun lagi pada peraturan internal. Ada di situ SOP, kalau orang luar menyebutnya SOP, kalau di dalam namanya peraturan Kapolri tentang mengatur masalah penyidikan. Bagaimana menyidik untuk peristiwa pidana, bagaimana menyidik untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas, bagaimana menyidik untuk narkoba dan sebagainya, ada. Oke, makasih Ali. Apakah Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pidana itu menjadi pegangan di kepolisian yang terbaru? Iya, tidak boleh di situ karena itu turunan daripada hukum acara dan turunan juga daripada peraturan perundang-undangan di luar hukum acara. Nah, misalnya kita sudah meratifikasi tentang konvensi internasional anti penyiksaan, ya kita adopsi dimasukkan situ. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berubah tentang UHAP terkait dengan penyidikan dimasukkan juga di situ. Oke, saya ingin tanya kepada ahli bahwa di dalam melakukan penyidikan satu perkara penyelidikannya lalu ingin dinaikkan ke penyidikan dalam satu perkara, langkah apa yang harus dilakukan di kepolisian? Apakah perlu gelar awal dulu, lalu memanggil saksi, melakukan penyidikan, lalu ada gelar selanjutnya untuk menaikkan ke status sidik? Ya, jelas. Nah, tergantung dengan kelasnya, tergantung dengan bobot perkaranya, tergantung dengan tingkat kesulitan pembuktiannya, itu wajib gelar. Penyidik tidak bisa, misalnya saya penyidik langsung menentukan bahwa ini peristiwa ini pidana, tersangkanya ini, maka hari ini saya tetapkan tersangka, tidak bisa.
Jadi itu nggak bisa dilewat ahli ya? Nggak bisa. Di dalam penyidikan, di dalam satu penyelidikan ada laporan polisi misalnya, lalu dalam maraton misalnya dalam tempo beberapa jam atau satu hari penyelidikan itu dilakukan terus langsung naik menjadi status. Nggak bisa, apalagi bukan tertangkap tangan ya. Jadi nggak bisa main potong itu, nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi tetap harus ada gelar awal, periksa saksi dahulu, periksa barang bukti, lakukan olah TKP, baru mengarah ke situ ya? Ya, karena penanggung jawab suatu peristiwa itu adalah lembaga. Lembaga diturunkan ke Kabareskrim, diturunkan kepada direktur diturunkan kepada kadit baru pada penyidik. Jadi mereka ini bertanggung jawab semua. Jadi tidak bisa misalnya Kabareskrim, wah saya tidak nangani itu, yang nangani itu inspektur itu. Enggak, ini institusi, makanya perlu ada pertanggungjawaban. Hanya sampai apa tidak ini ke level yang paling atas tergantung dengan bobot perkara. Bobot perkara itu tergantung dengan jenis peristiwa dan tergantung dengan tanggapan publik. Kalau misalnya bisa saja kecil, peristiwanya itu enteng-enteng, tetapi ini menjadi perhatian publik, disiarkan oleh media, televisi, disiarkan oleh podcast dan sebagainya. Maka penanggung jawab tertinggi penyidikan di situ harus memberikan atensi. Baik, ahli. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dimulai dari laporan polisi masuk, maka tahap pertama adalah penyelidikan, dilakukan gelar awal, dilakukan pemeriksaan, menemukan ada bukti atau ada pidananya atau tidak. Untuk menaikkan status penyelidikan kepada sidik itu wajib harus lewat gelar ya? Iya. Nggak bisa tidak, ahli ya? Iya, jadi nggak bisa masing-masing yang nangani perkara. Kan itu perkara masuk, laporan masuk oleh direktur dan tindak polda didisposisi ke kadit disposisi siapa penyidiknya, pemeriksanya. Jadi kalau dalam bahasa polisi tua-tua dulu perbarisan atau penyidik ini nggak bisa langsung dia tersangka, tetapkan statusnya sebagai tersangka, nggak bisa. Ya. Jadi kalau nanti digelar itu tidak ada unsur pidananya, maka namanya apa? SP3. Ya kalau tidak ada unsur pidananya, ada penyelidikan ya, ini penyelidikan. SP3. Ya penyelidikannya dihentikan. Dihentikan ya? Pada penghentian itu adalah level penyidikan. Dihentikan ya, penyidikan ya. Kemudian kalau sudah masuk ke penyidikan ya, masih penyelidikan. Masih penyelidikan ya tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan ya. Kalau ada perkara lain yang masuk. Oke, kalau ditemukan ada tindak pidana, baru naik ke tahap selanjutnya. Ya, penyidikan ya. Ya, Oke. Di penyidikan itu sama seperti proses dalam penyelidikan tadi ahli ya, bahwa itu akan dilakukan pemeriksaan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pidana tersebut, begitu ya? Iya, tapi berita acaranya sudah menjadi pro justisia kalau penyidikan. Pemanggilannya pun sudah pro justisia. Karena apa? Ada dampak hukumnya. Itu sudah jelas ya bahwa penyelidikan, apa itu penyidikan, bahwa dalam proses tadi penyelidikan itu wajib dilakukan gelar, bukan satu perkara yang bukan tertangkap tangan ya, ada LP ya. Bahwa tadi yang disebut dengan bahwa bukan tertangkap tangan definisinya adalah bukan perbuatan itu sedang dilakukan. Apalagi satu peristiwa pidana sudah berhari-hari dilakukan baru dilaporkan. Ingin kami tanyakan, kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dengan kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan, Bukan. mengambil kemerdekaan yang sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukan lah.
Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalilnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada rekaman. Jadi jangan dicampur adukan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya anggota polisi berdiri di situ ya amankan ya. Tapi bukan menangkap. Kami ingin tanya ahli bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah polisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadinya, Bukan hanya kode etik. Kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Karena dulu tahun 2012 kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati, ya maksimalnya dan minimalnya seumur hidup dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam KUHP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian, tapi bukan yang berwenang, berwenang, bukan diamankan. Kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap. Ya, ditangkap ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi suratnya, perintah untuk penangkapan. Lalu mengadakan interogasi sendiri, yang diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena kesalahannya udah banyak benar ya.
nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyediakan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di situ. Jadi nggak benar lah ya. Nggak benar ya ahli ya. Yang mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia. Walaupun saya pensiun, saya itu Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya ahli ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya, kalau itu benar Pak Kapolri harus benar. Pak Kapolri itu junior saya. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang begitu. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal, dalam kasus kami sebagai penasihat hukum ya, sebagai advokat, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak ahli ya, itu menunggunya bahkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang kadang ya saking lamanya kami lupa gitu ya, karena nggak naik-naik. Jadi ada yang kurang 12 jam begitu cepat dari laporan polisi sampai kepada pemeriksaan sebagai tersangka ya, ditangkap satu peristiwa tadi yang saya andaikan tadi ya, pukul 16 dan sudah diperiksa pukul 01 dan 02 tadi. Kalau itu benar tunggu terjadi, menurut Ali itu luar biasa ya, nggak mungkin terjadi ya. Ya, ini keluhan para penasihat hukum yang mungkin bukan keluhan seluruh bangsa Indonesia. Ini untuk kita berbaik, untuk kita perbaiki ke depan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Laporan atau peristiwa pidana itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang biasa, tidak ada yang istimewa atau 2 atau 3 ya. Ini kejadian adalah pelajaran yang terbaik untuk bangsa ini. Saya berandai-andai cerita yang tadi ahli supaya kita menjadi pelajaran di muka persidangan ini, karena menurut saya banyak sekali hal yang patut kami tanyakan kepada ahli di dalam peristiwa yang tadi saya andaikan tadi. Ya, saya dapat membayangkan seseorang membuat laporan polisi pukul 18.30 ya. Kita anggaplah tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari satu dugaan penyiksaan dan pemaksaan untuk pengakuan. Ya, lalu dibuatkan LP tanpa memeriksa, hanya diperiksa saksi pelapor, bisa keluar sprindik untuk naik menjadi sidik dalam tempo 4-5 jam kemudian, lalu keluar surat penangkapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya tidak melihat di situ apakah Inavis itu sudah datang ke TKP yang diduga, apalagi ini tindakan peristiwa yang tadi saya andaikan tadi itu ahli adalah misalnya pembunuhan berencana. Harusnya diadakan olah TKP dahulu, saksi yang melihat dikumpulkan, yakin betul baru dinaikkan tersangka. Kalau menurut saya biasanya kami tangani satu peristiwa kan begitu ya ahli ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak penasihat hukum sampaikan di sini itu tidak sebagai suatu keluhan, tapi berdasarkan bukti otentik ya. Artinya ada ya kan, walaupun peristiwa yang disampaikan ke saya tidak menunjuk suatu kasus, berdasarkan suatu bukti tertulis. Ya betul. Nah, kalau suatu bukti tertulis lah ini untuk perbaikan. Menurut ahli di kepolisian, kalau menerima satu laporan, ya udah, saya menjawab begitu pasti nggak benar gitu ya. Nggak ada istilah begitu. Kemana sumpah? ya. Ya. Menurut ada satu laporan, apalagi terkait pembunuhan berencana ahli, apakah perlu dan wajib dilakukan olah TKP dan memeriksa saksi lalu? Ini bukan tertangkap tangan sedang membunuh ya? Ya, pertanyaannya wajib atau tidak? Sangat-sangat wajib. Kalau wajib itu ada level 1, level 2, ya pakai level tertinggi. Karena pembunuhan berencana itu diancam dengan hukuman mati. Karena diancam dengan hukuman mati, olah TKP itu wajib. Wajib ya. Dan alat-alat bukti yang dipakai adalah harus saling bersesuaian dan diupayakan harus didukung dengan alat bukti forensik
yang bersesuaian dengan peristiwa. Mengapa begitu? Ingat, yang disidik itu manusia, yang digadaikan adalah nyawanya. Saya bertanya lagi Ali, kalau ada satu peristiwa, satu berada di ruang lingkup hukum, satu Polres, misalnya Polres A, yang satu lagi di Polres B, artinya ada satu tindak pidana berada di dua lokasi, ya, lokus deliktinya itu di dua tempat, di dua Polres yang berbeda. Yang berhak menangani itu adalah siapa menurut Ali di kepolisian? Di Indonesia itu sudah dibagi wilayah hukum. Kepolisian desok, kota, kepolisian desok kabupaten, dan naik sampai ke atas untuk penegakan hukum. Aparat penegak hukumnya pun sudah dibagi. Partner kejaksaan negerinya ada, partner pengadilan ada. Nah, bagaimana kalau terjadi di dua yurisdiksi? Harus dibuktikan dulu apakah peristiwa itu betul-betul terjadi di dua yurisdiksi. Dilakukan awal di yurisdiksi A, kemudian diakhiri di yurisdiksi B. Kemudian di mana itu disidik? Disidiknya di mana yang paling banyak ditemukan alat bukti? Di mana TKP yang ada? Lah, misalnya di B, di B-nya apa ditemukan di sini? Apakah menemukan korban? Apakah alat untuk melakukan kejahatan? Ada tidak di sini? Kalau tidak, berarti di sini ini. Kemudian alat bukti lain, adakah saksi di sini? Saksi yang melihat langsung peristiwa itu, atau hanya saksi katanya? Nah, bagaimana dengan yang di sini? Di sini korbannya ada, barang bukti ada, saksi ada, ya di sini dong yang nanti. Nah, kalau masih meragukan, satuan atas yang diperiksa. Dari satuan atas, kemudian dia melihat nanti diserahkan kemana. Tapi ingat, dalam suatu peristiwa pidana itu, locus delicti dan tempus delicti itu sangat penting. Jadi tidak bisa misalnya di sini minim, di sini maksimal alat bukti. Ya di sini